محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat rahimakumullah, dimanapun berada, kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita, meminjamkan kepada kita usia, kesehatan, lahir batin, untuk sama-sama menjalankan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakannya dengan tujuan untuk beribadah kepadanya. Hari ini kita masuk pada hari kedua bulan Ramadan dan kita juga masuk pada surat Maryam. Jadi hari ini, pagi ini kita teruskan surat Maryam, surat yang ke-19, dan kita sekarang akan membaca dan mentadaburi ayat 11 sampai 15. Ayat 11 sampai 15. Bersama kita mungkin Ustadz kita, Ustadz Syafi'i Saleh sudah ada bersama kita. Insyaallah. Kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk membacakan kepada kita ayat-ayat suci tersebut. Dan sedapat mungkin Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan semuanya ikut, karena membaca Al-Quran itu satu huruf dapat 10 hasanah. Apalagi kalau di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulannya Al-Quran. Maka sedapat mungkin nanti kalau beliau telah membacakan kepada kita potongan-potongan ayat, kita mengikutinya dengan saksama agar kita juga mendapatkan kebaikan daripadanya. Mari kita masuk ke screen dan mempersilakan kepada Ustadz kita, Ustadz Syafi'i Saleh dari Singapura, untuk membacakan kepada kita surat Maryam, surat yang ke-19, ayat 11 sampai 15. Fadhal Ustadz. Alhamdulillah, syukran Ustaz, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Ayat 16 Ustaz. Ayat 16. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فخرج فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا يا كتاب بقوة آتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا
وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وبرا بوالديه ولم ولم يكن يكن جبارا جبارا عصيا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام وسلام عليه يوم يوم ولد ولد ويوم يموت ويوم ويوم يبعث يبعث حيا. صدق الله العلي العظيم صدق الله علي العلي العظيم. العظيم. اللهم اللهم صل صل وسلم وسلم زد وبارك وبارك على على رسول رسول الله الله وآله الأطهار على رسول الله وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى آله. Kita menghaturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh, yang telah membacakan kepada kita surat Maryam, surat yang ke-19, ayat 11 sampai 15. Semoga apa yang beliau bacakan tadi kepada kita menjadi wasilah baginya untuk dekat kepada Allah SWT, apalagi dalam bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran, bulan yang seharusnya seluruh umat Islam di seluruh dunia mengangkat Al-Quran sebagai tema utama dan bacaan utama. Karena kita diwajibkan berpuasa, karena di bulan Ramadan inilah diturunkan Al-Quran. Begitu juga kepada jemaah sekalian yang telah ikut membaca Al-Quran, semoga bacaannya tadi menjadi sebab Allah SWT mengijabah doa-doanya di sepanjang bulan suci Ramadan ini, karena bulan Ramadan juga adalah bulan doa. Di dalam bulan Ramadan inilah Allah berfirman, apabila hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku dekat, dan aku akan mengijabah doanya orang-orang yang berdoa apabila berdoa. Pembahasan kita terakhir sudah sampai ayat yang ke-10. Jadi Maryam ini kita mulai pertemuannya pada hari Jumat yang lalu, ayat 1 sampai 5. Kemudian hari Senin ayat 6 sampai 10. Dan hari Rabu kemarin tidak ada. Kemudian Kamis kemarin kita hari pertama Ramadan kita membahas tema lain, yaitu tema tentang puasa. Maka pada hari ini, hari Jumat pagi, kita akan meneruskan surat Maryam ayat yang ke-11 sampai 15. Seperti biasa, kita ulangi dulu ayat yang ke-10, ayat terakhir yang kita bahas pada hari Senin tanggal 16 Februari yang lalu. Surat Maryam ini adalah surat yang ke-11. Maryam yang dimaksud adalah Siti Maryam atau Bunda Maryam, yaitu ibundanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 98 ayat. Di dalam ayat yang ke-10, ayat terakhir yang kita bahas, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ij'alli ayatan. Jadi Allah sudah menyampaikan bahwa kamu akan punya anak. Disebutkan namanya namanya Yahya. Kita sudah terakhir bahas bahwa namanya Yahya, dan belum pernah Allah berikan nama ini kepada nabi sebelumnya atau ke manusia sebelumnya.
Jadi manusia pertama yang menggunakan nama Yahya adalah Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalatu wassalam. Nah, sekarang setelah Allah memberikan kabar bahwa Nabi Zakaria akan punya anak di usianya yang sudah sangat renta, sudah sangat tua, sudah sangat sepuh, apalagi istrinya juga akir, mandul. Lalu kemudian Nabi Zakaria bergembira sambil berkata, terus apa tandanya kalau istri saya sudah sedang hamil? Maka dia mengatakan, Rabbi wa Tuhanku, ija'al li ayatan. Berikanlah saya satu tanda. Maksudnya tanda kalau istri saya sudah hamil. Qala, Allah berfirman menjawab, ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyah. Tandanya atau tanda yang diberikan kepada kamu adalah alla tukalliman nasa, yaitu kamu tidak berbicara atau tidak bisa berbicara kepada manusia. Jadi tiba-tiba gagu, tiba-tiba bisu. Selama salasa layalin, selama 3 malam. Sawiyah padahal normal, maksudnya tidak sakit, tidak sedang demam tinggi misalnya atau panasnya tinggi, tidak terkena penyakit-penyakit tertentu, dalam keadaan sawiyah, dalam keadaan normal, dalam keadaan sehat. Tapi tiba-tiba saja tidak bisa berbicara 3 hari, maka itu adalah tanda kalau istrinya sudah mulai sedang hamil. Jadi salasa layalin sawiyah, itu tandanya. Kemudian ayat yang ke-11 yang kita baca tadi. Fakharaja ala qaumihi minal mihrabi. Lalu kemudian Nabi Zakaria setelah mendapatkan informasi ini dari Allah, tentu melalui wahyu, maka dia kemudian keluar kepada kaumnya. Fakharaja ala qaumihi, dia keluar kepada kaumnya minal mihrab, yaitu berdiri di mimbar. Mihrab itu mihrab, ya. Mihrab tempat kalau Bapak Ibu pergi ke masjid, ada di depan itu masuk kurang lebih 3-4 meter biasanya. Di situ ada mimbar, ada tempat untuk ceramah. Di situ juga sampingnya ada tempat imam memimpin salat, nah itu mihrab. Bisa juga mihrab pada tempat khusus untuk beribadah. Nah, di sini adalah tempat untuk menyampaikan ceramah. Seperti di masjid-masjid kita ada mihrab. Jadi mihrab itu adalah tempat khusus, tempat spesifik. Kalau di masjid kita sebut tempat khususnya imam. Jadi imamlah yang duduk di situ dan tidak untuk yang lain. Jadi hanya imam saja, karena imamlah di situ yang beraktivitas. Imam nanti di situ yang akan memimpin sholat. Imam nanti di situ juga yang biasa memimpin doa-doa, wiridan-wiridan. Imam juga nanti di situ naik mimbar kalau akan berceramah atau berkhutbah. Jadi imam itu memang harus bisa segala-galanya kalau imam. Karena imam bukan hanya sekedar memimpin salat, tapi memimpin umat. Karena kata imam ini digunakan untuk Nabi kepada manusia, terutama berkenaan dengan konsep imamah yang dibicarakan kaitannya dengan Nabi Ibrahim. Kita sudah bahas. Ketika Allah melantik Nabi Ibrahim sebagai imam bagi seluruh manusia, ini ja'iluka linnasi imama, itu kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 124 berkenaan dengan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, qala wa min dzurriyyati, dan zuriatku. Allah kemudian menjawab, qala la yanalu ahdi zalimin. Jadi yang akan menjadi imam sepeninggalmu adalah anak keturunanmu, tetapi anak keturunanmu yang suci. Dan kemudian konsep kesucian ini kemudian dibicarakan panjang lebar di dalam surat Yusuf, yaitu bagaimana seorang Nabi Yakub kemudian diteruskan kenabiannya oleh putranya yang bernama Yusuf. Yusuf ini bukan anak pertama, bukan anak kedua, bukan anak ketiga, tetapi anak yang ke-11. Kenapa? Karena konsepnya bukan sistem kerajaan, tetapi sistem kenabian, kesucian. Karena Yusuflah yang suci, maka Yusuflah yang pantas meneruskan kenabian Nabi Yakub, Nabi Ishak, dan Nabi Ibrahim.
Kalau seperti kerajaan, maka yang berhak menjadi pemimpin setelah Nabi Yakub adalah anak pertamanya. Tetapi ini bukan kerajaan, bukan monarki absolut. Ini adalah sistem kenabian yang turun ke bawah berkelanjutan melalui keturunan yang suci. Ingat, keturunan suci, bukan keturunan pertama. Keturunan yang suci, yaitu tidak boleh memiliki kezaliman. Tidak pernah melakukan kezaliman. Nah, jadi inilah imam. Nah, di sini kita lihat bahwa Nabi Zakaria adalah imam pada saat itu. Ya. Maka ketika mendapatkan informasi bahwa dia akan punya keturunan, yaitu Nabi Yahya yang akan meneruskan kenabiannya, yang akan memimpin lagi umat, yang akan menjadi imam lagi di mihrab ini, fakharaja ala qaumihi minal mihrab. Maka dia pun keluar kepada kaumnya di mihrab. Lalu kemudian fa'auha, lalu dia berwahyu. Perhatikan jemaah sekalian, kata auha di sini adalah wahyu sebetulnya. Tapi diterjemahkan di sini dengan memberikan isyarat. Ini auha di sini adalah mewahyukan. Artinya di sini ceritakan Nabi Zakaria memberikan wahyu kepada umatnya. Ilaihim di sini kepada jamaahnya, kepada umatnya yang ada pada saat itu. Jadi fa'auha ilaihim. Jadi kata auha kita temukan di sini. Nah, jadi artinya apa itu auha? Auha itu adalah bahasa isyarat Allah kepada Nabi. Dalam hal ini, Nabi Zakaria menggunakan bahasa isyarat kepada umatnya. Kenapa? Karena seperti tadi, tidak bisa berbicara selama 3 hari. Ya. Karena tidak bisa berbicara selama 3 hari, maka auha diartikan sebagai memberikan bahasa isyarat. Jadi, bahasa isyarat. Jadi, wahyu datang itu dalam bentuk kode-kode, kode-kode. Ya. Ingat, mas saudara, kalau kita mengerti tentang suara, kalau Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan mendengarkan suara saya ini, sebetulnya itu tidak langsung suara saya. Kenapa? Karena tidak masuk akal, tidak mungkin di Singapura, di Malaysia, apalagi di Taiping sana, suara saya terdengar. Tidak mungkin di Papua, suara saya terdengar. Tidak mungkin di Jawa Tengah, Jawa Timur, suara saya terdengar. Tidak mungkin. Ya, saya di tempat ini, di kamar saya, tetangga saya tidak bisa dengar. Ya, bagaimana mungkin didengar oleh tempat yang jauh? Lalu bagaimana suara saya bisa Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan dengar? Nah, ini yang disebut dengan menggunakan kode-kode elektromagnetik. Ya. Karena yang mengantarkan suara saya ke sana, ke tempat Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan, itu bukan angin, bukan gelombang biasa. Bukan gelombang suara biasa, tapi namanya gelombang elektromagnetik. Ya. Jadi suara saya ini diuraikan dulu menjadi kode-kode, namanya decoding. Jadi didekod dulu. Jadi suara saya merupakan suara apa namanya, gelombang-gelombang suara itu diubah menjadi kode-kode elektromagnetik. Jadi namanya decoding, decoding namanya. Setelah itu kemudian merambat melalui gelombang elektromagnetik, ya. Jadi ini merambat. Jadi kalau Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan handphonenya mati, tidak ada baterainya, tidak ada listriknya, ya tidak bisa mendengarkan suara saya. Begitu juga kalau listriknya handphone saya mati, ya tidak bisa juga mengirim suara. Jadi harus ada baterainya, harus ada listriknya. Ya. Karena ini harus diantar melalui listrik, begitu. Nah, setelah sampai di tempatnya Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan, sampai di handphonenya, di laptopnya, maka kemudian gelombang-gelombang elektromagnetik tadi itu dibikin kode baru lagi, kembali lagi, namanya encode, di-encode lagi, di-encoding. Jadi didekod dari kode suara, gelombang suara biasa menjadi gelombang suara elektromagnetik. Kemudian elektromagnetik di-encode kembali menjadi suara biasa. Sehingga ketika Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan mendengarkan suara saya, persis suara saya kembali. Padahal sebetulnya tidak langsung dari suara saya. Nah, itu namanya kode-kode. Itu namanya kode. Ya. Kode. Ya. Itu namanya kode-kode apa namanya, suara elektromagnetik. Nah, kurang lebih begitulah kalau kita paham ini. Jadi, Nabi Zakaria mengubah suaranya yang tidak bisa keluar dengan isyarat-isyarat. Ya, kalau Bapak Ibu lihat apa namanya, orang parkir kapal terbang, pesawat,
biasa lihat kalau kita mendarat, lalu kemudian pesawatnya, kapal terbangnya mau parkir. Kan tidak mungkin berteriak seperti kalau kita parkir mobil. Kalau kita parkir mobil, kereta biasanya tukang parkirnya berteriak, maju, maju, mundur, mundur, kiri, kiri, kan begitu. Kalau pesawat tidak mungkin. Kenapa? Karena jauh. Yang kedua tidak kedengaran suaranya. Maka kemudian pakai kode-kode juga. Dia kode-kode. Ada kode-kodenya. Nah, yang bisa baca kode-kode itu adalah pilotnya. Jadi pilot atau yang mengendarai kapal terbang itu, pesawat itu tahu itu kode-kodenya. Misalnya masih kiri-kiri lagi atau kanan, kalau itu maju lagi. Nah, itu yang bisa baca itu adalah pilotnya. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah namanya kode-kode. Hal yang sama terjadi pada pelabuhan laut ketika kapal besar mau bersandar. Jadi artinya Pak, kode-kode ini memang ada. Nah, pada saat menggunakan kata auha di sini menggunakan kode-kode, menggunakan kode-kode, menggunakan isyarat-isyarat namanya. Nah, jadi berdasarkan ayat inilah kita tahu bahwa wahyu itu sebetulnya berdasarkan isyarat-isyarat ya, yang lalu kemudian diengkot oleh Nabi menjadi bahasa sesuai dengan bahasa kaumnya. Jadi fakharaja ala qaumi, jangan katakan, nanti kita katakan kalau begitu Al-Quran turun bukan bahasa Arab. Ingat tadi, saya berbicara ini menggunakan bahasa Melayu, diterima di typing pakai bahasa Melayu juga. Tidak mungkin berubah, kecuali kalau menggunakan alat menerjemah. Tapi kalau menerjemah bukan suara saya lagi, suara translator, kan begitu. Nah, jadi dengan demikian, dari Allah tetap menggunakan bahasa Arab, kemudian sampai kepada Nabi bahasa Arab, tetapi proses sampainya itu karena tidak melalui saluran gelombang suara, karena Allah itu bukan materi, malaikat juga bukan materi. Ingat, malaikat bukan materi, Tuhan bukan materi, karena tidak mungkin mengeluarkan suara seperti ini. Karena untuk keluar seperti ini harus materi. Ini kan berasal daripada getaran yang ada di tenggorokan kita, ada pita suara di sini. Dan Tuhan bukan materi, bukan tubuh yang punya pita suara di sini. Maka bagaimana caranya? Yaitu bahasa Arab itu dalam bentuk kode-kode, lalu kemudian Nabi menerimanya dengan kode baru, dengan dikodekan kembali, namanya engkot, menjadi bahasa Arab yang Allah maksud. Maka fa'auha ilaihi, maka dari sini kita menemukan makna daripada wahyu. Fa'auha ilaihim an sabbihu bukrata wa ashiya, yaitu memberikan isyarat kepada kaumnya, kepada umatnya, agar mereka semuanya sabbihu, bertasbihlah, bukratan wa ashiya, di waktu pagi dan petang. Cuma sekarang kata auha ini kita temukan juga di beberapa tempat, bukan hanya kepada Nabi, tetapi juga kepada kepada lebah juga menggunakan kata auha. Ya. Kita lihat misalnya di sini. Kita lihat surat Al-Qasas di sini. Al-Qasas ini 28-9, jadi menggunakan cerita yang hampir sama. Kalau di sini adalah siapa cerita tentang Qarun, fakharaja ala qaumi juga. Jadi artinya sama-sama keluar kepada kaumnya. Ini kan juga tadi fakharaja ala qaumi juga. Keluar kepada kaumnya, tapi apa yang dilakukan Nabi Zakaria? Memberikan khutbah kan di mihrab dalam bentuk isyarat. Kunci khutbahnya adalah bertasbih pagi dan petang. Sedangkan kalau Qarun, karena Qarun ini adalah ahli dunia, dia keluar kepada kaumnya, tapi apa yang dilakukan? Mempertunjukkan kemewahannya. Fi zina. Di situ perbedaannya jemaah sekalian berbahagia. Sehingga kemudian yang mengikuti Qarun siapa? Yang ada penyakit dalam hatinya, qala alladzina yuridunal hayatad dunya, dan seterusnya. Kemudian An-Nahl ini kita lihat wahyunya tadi ya. Surat 16 ayat 68. Wa auha ini kata sama beda sama persis tulisannya. Yang berbeda cuma di sini waw, ini waw kan tambahan ini. Ini waw ini adalah dan ataf nih. Di sini juga waw fa di sini sama. Fa ini tambahan, ingat. Fa ini maka, lalu, kemudian bisa fa. Jadi fa-nya bisa kita hilangkan menjadi auha. Jadi kata dasarnya auha di sini, fa-nya tambahan. Jadi fa-nya itu tambahan. Jadi sama saja, jadi auha juga. Ini. Wa auha rabbuka ilan nahli. Dan
Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Ya. Jadi Tuhan berwahyu kepada lebah juga. Jadi artinya apa penggunaan kata auha di sini? Ya tentu menggunakan kode-kode yang bisa dipahami oleh lebah. Ya, pahami oleh lebah. Auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta. Supaya lebah itu membuat sarang di gunung, di pohon-pohon, dan yang dibuat oleh manusia. Nah, jadi kita lihat di sini auha. Jadi auha juga persis sama ketika digunakan kepada lebah, kepada Nabi Zakaria di sini, Zakaria kepada kaumnya, dan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad kita. Bisa kita lihat di sini nih ya. Bisa kita lihat di sini. Surat 53. 53 ini. Ayatnya sekitar ini. Dia. Ayatnya 9 ini. Ayat 10 maksudnya nih. Fa'auha ila abdihi. Lalu dia persis sama tulisannya, fa-nya di sini. Fa'auha. Lalu dia Allah mewahyukan ila abdi kepada hambanya itu Muhammad, ma'auha apa yang dia harus wahyukan. 2 kali dalam satu ayat. Auha ila abdi ma'auha. Wahyu. Tulisannya sama persis. Ini yang tidak ada fa-nya sama ya. Jadi auha. Jadi sama persis tulisannya. Ya. Nah, dari situ kita mengetahui bahwa memang untuk memahami Al-Quran itu dengan Al-Quran juga. Tidak perlu pakai kamus sebetulnya. Nggak perlu pakai definisi lain. Karena kalau kita pakai definisi lain, nanti rakyu kita atau hawa nafsu kita masuk. Jadi namanya wahyu itu adalah menggunakan bahasa kode, bahasa isyarat. Seperti di sini. Nah, jadi nilai jemaah sekalian. Sekarang ayat 12. Coba perhatikan ini digambar. Ya, ini adalah Taurat. Ya, ini adalah Taurat. Tulisannya tulisan Ibrani. Ya Yahya. Ini artinya Yahya sudah lahir. Ya, ingat. Jadi ayat 12 ini menceritakan Nabi Yahya sudah lahir. Ya, jadi singkat cerita, Nabi Yahya sudah lahir. Ingat, Nabi Yahya yang dibicarakan di sini, kalau saudara kita di Kristen itu menyebutnya Yohanes. Yohanes Pembaptis. Nah gitu. Jadi di Kristiani itu ada 2 Yohanes tokoh besar. Kalau di Kristiani, versi Kristiani, yang pertama adalah Yohanes Pembaptis, yang kedua adalah Yohanes yang menulis Wahyu, ya, menulis kitab Perjanjian Baru. Jadi di sana penulis kitab Perjanjian Baru kan ada 4. Ada Matius, ada Markus, ada Lukas, dan ada Yohanes. Yohanes ini adalah Yahya. Jadi, ya Yahya, wahai Yahya, khuzil kita babi kuatin. Jadi ini pertama kali berbicara tentang Nabi Yahya. Tadi kan di atas baru isyarat bahwa Nabi Yahya akan lahir dari rahim istrinya Nabi Zakaria. Kan begitu. Sekarang sudah lahir ceritanya, singkat cerita. Dan apa yang pertama Allah katakan kepada Nabi Yahya? Ulangi lagi, apa yang dikatakan kepada Nabi Yahya? Ini penting untuk menjelaskan apa yang paling mendasar, apa yang paling substantif bagi seorang nabi. Ternyata adalah, kita lihat di sini, Alkitab. Kitab suci. Kitab suci yang ada pada saat itu ya Taurat. Karena kita sampaikan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya tidak menerima kitab suci baru, tapi meneruskan kitab suci yang sudah ada, itu Taurat dan Zabur. Nah, maka dipanggillah di sini, ya Yahya, wahai Nabi Yahya. Khuz di sini adalah ambillah, peganglah. Ya. Apa yang dipegang? Alkitab, kitab suci, dalam hal ini Taurat, biquwatin dengan sekuat-kuatnya. Jemaah sekalian, seandainya sekarang ini Allah berwahyu kepada kita, kira-kira apa kata Allah? Pasti sama juga ini. Pasti sama. Katakanlah Allah kita, masing-masing kita. Sama juga. Saya, Bapak, Ibu, terutama Bapak ya, kemudian menerima wahyu dari Allah sekarang, Mas Arif. Pasti ini juga yang muncul, karena kita kan tidak menerima kitab suci lagi. Al-Quran kitab terakhir. Maka seandainya, maka ini juga punya. Wahai si fulan. Ya. Wahai Abdullah misalnya.
Khuzil kitab, Alkitab yang dimaksud adalah Al-Quran. Zalikal kitab la raiba fihi, kan begitu, hudal lil muttaqin. Jadi ambillah Al-Quran itu biquwatin, dengan sekuat-kuatnya. Jadi wahai Yahya, ambillah, peganglah kitab suci sekuat-kuatnya. Jadi ingat, pesan Allah kepada manusia adalah kitab suci. Yang lucu sekarang ini bukan kitab suci yang dipegang manusia, ya. Banyakkan hadis saja. Hadis bukan kitab suci, ya. Jadi yang disebut kitab suci itu sekarang adalah Al-Quran. Hadis-hadis dari manapun juga sumbernya. Itu hadis, bukan kitab suci. Ingat Mas Kesra, bahkan yang dikatakan oleh manusia suci pun bukan kitab suci. Ya, kitab suci adalah Al-Quran. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa Nahjul Balaghah itu kitab suci, bukan. Nahjul Balaghah memang dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Imam Ali, tapi dia bukan kitab suci, tidak bisa kita padankan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran mengatakan wa Yahya khuzil kitaba biquwatin. Ambillah kitab suci Al-Quran itu, kalau kita sekarang biquwatin, dengan sekuat-kuatnya nih. Biquwat itu dengan segenap tenaganya, dengan energinya. Wa atainahu, dan kami memberikan kepadanya, huknya kepada Yahya ini, huknya kepada Yahya ini. Jadi huknya di sini kembali kepada Yahya. Kami berikan kepadanya al-hukmah, hikmah. Jadi hikmah itu didapatkan melalui kitab suci. Ingat ayatnya, di beberapa ayat mengatakan bahwa hukmah itu adalah setelah kitab suci. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi wa atainahul hukma sabiyya, ketika masih anak-anak. Jadi di sini katakan ketika masih anak-anak. Jadi apa artinya jemaah sekalian? Yang namanya kenabian tidak bergantung kepada umur. Yang namanya penerus agama tidak bergantung kepada umur. Pada saat ini Nabi Yahya masih kecil, ini Sabia itu masih anak-anak sekali. Bisa kita katakan kalau Sabia itu semacam balita, masih balita, bawah 5 tahun ya. Balita di bawah 5 tahun. Masih di bawah 5 tahun tetapi sudah jadi nabi. Ya. Berbicara seperti orang dewasa. Bahkan Nabi Isa nantinya di belakang Nabi Yahya masih ada lagi Nabi Isa, yaitu bahkan begitu lahir langsung berbicara seperti orang dewasa. Begitu lahir berbicara seperti orang dewasa. Itu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi kita ulangi, yang namanya penerus agama jangan lihat umurnya. Ini masih anak-anak sudah jadi nabi, sudah bisa menjadi pemimpin, sudah bisa menggantikan ayahnya. Begitulah juga pengganti-pengganti nabi, termasuk pengganti Nabi Muhammad kita. Jadi kalau kita berbicara tentang Imam Mahdi, diterima di Sunni ataupun di Syiah, tapi bedanya kalau konsep Sunni, Imam Mahdinya belum lahir. Sedangkan kalau di Syiah, Imam Mahdinya sudah lahir. Ya. Dari ayah yang bernama Imam Hasan Al-Askari, cucu daripada Imam Ali Al-Hadi, ya. Cucu daripada Muhammad Taqi Al-Jawad bin Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Sadiq, ya, begitu seterusnya ke atas, bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali, seperti itu, bin Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu jelas arahnya. Nah, pada saat ayahnya meninggal Imam Mahdi, usianya sekitar 5 tahun juga. Jadi sabia juga. Dan karenanya tidak bisa kita berpikir mana bisa memimpin umat. Karena Al-Quran mengatakan bahwa orang suci itu bisa memimpin umat dalam keadaan kanak-kanak. Bahkan dalam keadaan baru lahir seperti Nabi Isa nanti kita lihat. Jadi wa atainahul hukma sabiyya. Kami berikan kepadanya hikmah ataukah kenabian lah kita artikan, sabiyya, ketika masih anak-anak. Coba kita lihat di sini. Kita lihat surat Al-Baqarah. Ini juga Bani Israel. Apa yang Allah ambil janjinya kepadanya dengan mengangkat dengan mengangkat gunung di atasnya Tur, yaitu khuzu ma'atainakum biquwatin, sama. Ambillah apa yang kami berikan kepadamu, itu kitab suci, sekuat-kuatnya.
Ataina itu kami berikan kepadamu, yaitu kitab suci. Ambillah kitab suci. Pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, itu kitab suci. Jadi khuzu ma atainakum biquwatin wadhkuru ma fihi, dan pelajarilah apa yang di dalamnya la'allakum tattaqun. Surat Al-A'raf. Wa iz nataqnal jabala fawqahum, ini sama, diangkat gunung di atasnya. Seperti gunung itu menjadi naungan. Kemudian apa isinya? Khuzu ma atainakum biquwatin, sama. Kalimatnya jadi selalu suruh ambil kitab suci sekuat-kuatnya. Nah, jadi ini harusnya kita pelajari, kita pahami jemaah sekalian, bahwa kitab suci itu penting sekali. Sedemikian pentingnya sampai kita diwajibkan berpuasa sekali 1 tahun selama 1 bulan, karena di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Jadi bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Seakan-akan Allah mengatakan khuzu, wahai orang muslim, khuzu ataukah khuzul kitabah, khuzil kitabah, khuzu al-kitabah, atau khuzu ma'atainakum biquwatin, dengan sekuat-kuatnya. Seakan-akan Allah berkata begitu dengan Ramadan ini. Jadi kekuatan umat itu terletak pada berpegang teguh atau tidak kepada kitab suci Al-Quran. Wahananan min ladunna wa zakatan. Lalu kemudian Nabi Yahya itu hananan, penuh dengan belas kasihan. Ingat, jadi jemaah sekalian berbahagia, yang namanya pemimpin umat, apalagi dia imam atau nabi, ciri-cirinya tadi, pertama harus dilantik oleh Allah. Ulangi lagi, diangkat oleh Allah. Bukan orang tuanya, tapi oleh Allah. Jadi yang namanya imam, pemimpin umat itu harusnya bukan dipilih oleh manusia. Bagaimana mungkin manusia yang kotor memilih orang suci? Kita kan tidak mungkin. Jadi yang bisa memilih orang suci adalah zat yang maha suci, yaitu Allah SWT. Jadi tadi kita sudah lihat, yang mengangkat Nabi Yahya sebagai nabi dan memberikan hikmah kepadanya bukan ayahnya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya nabi, rasul, dan imam, selalu kitab suci yang menjadi pegangannya. Makanya konsep Mahdawi atau Imam Mahdi pun seperti itu. Siapa itu Imam Mahdi? Imam Mahdi sederhana. Kalau disederhanakan bahasanya itu pasangan Al-Quran, syarik Al-Quran. Jadi Imam Mahdi itu pasangannya Al-Quran. Apa sih pasangannya? Yaitu dianya, Imam Mahdi adalah Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang berbicara, Al-Quran yang natiq. Sedangkan yang kita baca ini adalah namanya Al-Quran yang samit, Al-Quran yang diam. Berbicara ini bukan Al-Quran, saya membicarakannya, saya mengucapkannya, bukan Al-Quran. Sedangkan kalau orangnya Nabi sampai kepada Imam Mahdi, namanya Al-Quran yang berbicara, Al-Quran natiq, Al-Quran yang berbicara. Nah, supaya benar Al-Quran yang samit ini harus dipasangkan dengan Al-Quran yang natiq. Maka imam-imam atau pemimpin-pemimpin, nabi-nabi, rasul-rasul adalah pasangan Al-Quran. Seperti Nabi Yahya tadinya di sini. Nabi Yahya di sini adalah pasangan Al-Quran. Makanya yang pertama sekali Allah sampaikan adalah, wahai Yahya, ya Yahya, khuz al-kitaba biquwatin. Peganglah kitab suci itu sekuat-kuatnya. Kenapa? Karena engkau adalah pasangannya Alkitab. Itu yang kedua ya. Jadi pertama diangkat bukan oleh ayahnya, diangkat bukan oleh umat, bukan hasil musyawarah, apalagi pemilihan raya, pemilihan umum, bukan. Tetapi diangkat langsung oleh Allah. Seperti Nabi Ibrahim, Allah yang berkata, inni ja'iluka linnasi imama. Saya Tuhan Allah melantik engkau Nabi Ibrahim sebagai imam. Jadi imam diangkat oleh Allah. Inni ja'iluka linnasi imama. Ini jelas tertera, termuat, tertulis dengan tekstual di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 124. Kemudian yang ketiga, yaitu wahananan. Yang ketiga dulu, arif, tadi ada arif. Yaitu hukmah, memiliki kemampuan kearifan. Dia tahu hukum-hukum. Nah itu dia adalah nabi, rasul, para imam. Itu adalah memiliki kemampuan hukum.
Yang keempat adalah belas kasihan. Wahananan, dan memiliki belas kasihan. Wahananan, memiliki belas kasihan. Hanan itu adalah belas kasihan. Tapi ingat, tidak dikuasai oleh belas kasihannya. Belas kasihannya bersifat rasional. Jadi hananan miladuna, mendapatkan belas kasihan dari sisi kami. Yang kelima, wazakatan, suci. Kata zakatan di sini suci. Jadi ingat, konsep kenabian harus suci. Kenapa? Karena membawa ajaran yang suci. Coba kita lihat sini suci. Makanya jemaah sekalian bahagia, maka tujuannya kita itu dimintai zakat sebetulnya dalam rangka mensucikan jiwa kita. Kenapa? Karena jiwa kita dikuasai oleh benda-benda, harta benda. Wazakatan, jadi harus suci. Ya. Maka tugas para nabi dan rasul juga mensucikan umat. Pertanyaannya, bagaimana nabi rasul mensucikan umat kalau dia sendiri tidak suci? Bagaimana imam seperti Nabi Ibrahim linasi imamah mensucikan umat kalau dia sendiri tidak suci? Makanya dikatakan, ya namanya imam setelah engkau Nabi Ibrahim, keturunanmu, tapi tidak boleh pernah melakukan kezaliman. Karena kalau pernah melakukan kezaliman, berarti tidak suci lagi. Ingat, tidak suci lagi. Makanya, layanalu ahdi zalimin. Kalau pernah zalim, tidak boleh. Maka kita ini tidak bisa jadi imam suci. Tidak bisa jadi nabi dan rasul. Kenapa? Kita pernah zalim. Karena kita pernah zalim, apa jaminannya kalau tidak zalim lagi? Nah, makanya kita wajib meminta tuntunan. Kita wajib membawa diri kita ke dalam naungan para manusia suci itu, insan kamil itu. Kita lihat misalnya di dalam surat ini. Di surat Al-Imran kita lihat di sini, surat Al-Imran. Ayat 164. Allah berfirman, laqad mannallahu, sungguhnya Allah memberikan karunia, sungguh Allah memberikan karunia-Nya alal mu'minin, kepada orang mukmin. Kapan? Izba'atha fihim, ketika Allah mengutus atau mengangkat di tengah-tengah mereka rasulan, seorang rasul. Jadi rasul ini diangkat oleh Allah. Dari mana? Min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri. Manusia seperti kita, bukan jin, bukan malaikat. Tapi min anfusihim. Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan, memperlihatkan kepada mereka bahwa semua yang ada ini adalah tanda keberadaan Allah. Kemudian yang kedua, wa yuzakim, ini sama yuzakim. Bedanya tadi, zakatan itu adalah bentuk kata benda, isim, ini adalah fi'il. Jadi tugasnya Nabi apa? Yuzakim, mensucikan kita, membersihkan jiwa kita. Nah, bagaimana Nabi yuzakihim, mensucikan kita, membersihkan kita, kalau sang Nabi sendiri, sang Rasul sendiri tidak suci, ya, tidak bersih, maka syarat kerasulan itu harus suci. Ya. Dan karena jemaah sekalian berbahagia, imam itu adalah pelanjut kenabian, seperti dalam konsep Al-Baqarah 124 itu, maka juga harus suci. Harus juga suci karena tugasnya juga berlaku wa yuzakihim, mensucikan manusia. Dari kesuciannya itu baru wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka kitab suci. Kita sekarang ini jemaah sekalian tidak bisa mengajarkan kitab suci dengan sempurna. Kenapa? Karena kita sudah ada bias. Alih-alih boro-boro mengajarkan kitab suci, kita justru mengajak manusia untuk mengikuti organisasi kita, majelis kita, lembaga kita. Jadi yang kita promosikan bukan lagi kebenaran Allah, tapi lembaga kita, organisasi kita. Jadi setiap orang promosikan organisasinya, supaya orang bergabung dengan organisasinya, bukan bergabung dengan wilayah yang Allah Subhanahu wa taala buatkan untuk manusia sebagai tempat bernaung dunia dan akhirat. Jadi wa yuzakihim, baru wa yu'allimul kitab, baru wal hikmah tadi kita lihat sini. Nah, sebelum kita melakukan ini apa kata Allah? Wa in kanu, mereka manusia min qabl, sebelum menjalankan yang 4 ini, yaitu ayatihi, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimul kitab, yang keempat wal hikmah. Sebelum itu min qabl lafi dhalalim mubin,
manusia berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi lafi dhalalim mubin. Jadi jelas jemaah sekalian ya. Ini beberapa kali muncul dalam Al-Quran. Kita lanjut lagi ke ayat berikutnya. Wa kana taqiyya tadi ya. Jadi wa kana taqiyya, dan dia bertakwa. Jadi dia adalah suci. Dia pertama tadi memiliki belas kasihan yang tinggi. Kemudian dia suci. Kemudian ketiga adalah bertakwa. Wa barran biwalidayhi. Yang kelima, yang keenam lah. Pokoknya Bapak Ibu hitung saja. Kelanjutannya adalah selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu yang terjadi pada Nabi Yusuf kepada ayahnya Nabi Yakub. Itu yang terjadi pada Nabi Yakub kepada ayahnya Nabi Ishak. Itu yang terjadi pada Nabi Ishak, Nabi Ismail kepada ayahnya Nabi Ibrahim. Itu yang terjadi pada Nabi Muhammad kita kepada ayahnya, yaitu ayah dan ibunya, bahkan kepada yang memeliharanya pamannya, yaitu Abu Thalib. Sedemikian hormatnya sampai anaknya nanti Nabi Muhammad kita diberi nama sama dengan nama bibinya, yaitu istri daripada pamannya Abu Thalib. Namanya Fatimah. Ya. Itu yang kita bahas kemarin. Yang sekitar situ ada dua Fatimah. Fatimah binti Asad, istrinya Abu Thalib, atau ibunya Ali bin Abu Thalib. Yang kedua adalah istrinya, anaknya Nabi Muhammad kita. Anak daripada Nabi dan Khadijatul Kubra, yaitu Fatimah binti Muhammad, yang biasa dikenal dengan Az-Zahra. Ya. Jadi wabarram biwalidayhi, berbakti kepada kedua orang tuanya. Walam yakun jabbaran asya, dan tidak pernah terisi jiwanya dengan jabaran, kesombongan. Apalagi asya, durhaka kepada Allah. Jadi jemaah sekalian, tidak ada jabar dan tidak ada asya. Nah, disinilah kita jemaah sekalian berbahagia. Walaupun terkadang tidak mengganggu orang, walaupun kita tidak melakukan dosa-dosa besar, tapi terkadang muncul dalam jiwa kita, diri kita, jabaran, sombong, merasa suci, merasa lebih pintar daripada yang lain, mendiktekan keinginan kita kepada orang lain. Sering sekali. Ya. Lihatlah ini di grup-grup WA di mana-mana. Kita sering melihat ada orang-orang seperti itu. Ya. Dan sebetulnya itu adalah cermin kita juga. Ada pada diri kita. Oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, maka Nabi, Rasul, Imam tidak mungkin ada ininya. Tidak mungkin ada jabarannya. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, jangankan para imam suci, jangankan para Nabi dan Rasul yang suci, ulama besar seperti yang memimpin Iran sekarang, Ayatullah Ali Khamenei, kalau Bapak Ibu ikuti terus-menerus, tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang menyombongkan diri. Tidak pernah sama sekali. Ya. Cuma kalau dia diancam, dia mengatakan, ya kami tidak takut, kami akan melawan. Kalau kalian perangi kami, kami melawan. Ya. Kalau kalian menyerang kami dengan berbagai macam, kami siap melawan kalian. Bahkan kami bisa menenggelamkan kapal induk kalian. Itu hanya jawaban atas arogansi daripada Donald Trump. Jadi jemaah sekalian berbahagia, itu bukan kesombongan, itu adalah jawaban atas ancaman namanya. Karena bagi Amerika ini ingat, selalu menggunakan ancaman untuk mendiktekan kepentingannya kepada negara lain. Ancaman dulu. Nah, setelah ancaman-ancaman tidak dilakukan dan dia berkeyakinan bahwa negara ini bisa ditaklukkan, dia akan kuasai, dia akan masuk. Tapi kalau dia tidak yakin dia bisa mengalahkannya, dia tidak akan masuk. Kenapa dia masuk ke Venezuela mengambil Maduro? Ya karena dia sudah tahu orang-orang dekat Maduro sudah dilumpuhkan, sudah disogok, ya, sudah didekati. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau Iran, kita lihat. Nah, itu baru kita lihat ulama, bagaimana dengan imam, bagaimana dengan nabi ya coba. Ketika banyak ulama lain yang kayak ayam sayur, ketakutan, ya, tidak berani bersuara, bahkan mengecam Israel saya secara terbuka, tidak berani coba. Ya, bagaimana bisa jadi ulama, menjadi pemimpin umat seperti ini. Jadi Al-Quran mengatakan Nabi Yahya itu adalah barran biwalidayhi, bakti kepada kedua orang tuanya, kemudian walam yakun jabbaran asya, tidak pernah bersikap sombong, apalagi durhaka. Apa itu durhaka? Dalam hati, ya bisa saja kita bersangka buruk kepada Allah, bisa saja bersangka buruk kepada Allah, itu sudah durhaka sebetulnya. Jadi muncul saja sedikit sangka buruk kita kepada Allah, itu sudah asya. Ya. Kalau jabbaran itu kan kepada orang, kepada manusia. Ini kepada Allah asya, durhaka.
Jadi tidak boleh. Jadi ini menjelaskan tentang sifat-sifat pelanjut agama. Jadi sebetulnya kita tidak perlu bikin konsep baru lagi bahwa agama itu diteruskan oleh ini dan ini nih. Kita harus manusia bikin konsep sendiri, tidak perlu. Kenapa? Lengkap di dalam Al-Quran itu tuntunannya. Dan Ramadan adalah bulan Al-Quran agar kita semuanya kembali kepada Al-Quran secara bertanggung jawab dan konsekuen. Konsisten dan konsekuen. Ramadan adalah syahrul Quran. Ayat yang ke-15. Nah, karenanya jemaah sekalian berbahagia, wassalamun alaihi. Salam atasnya, apa artinya salam atas di sini? Kalau Allah menyampaikan salam, bukan hanya sekedar seperti kita mengucapkan salam kepada orang. Tapi artinya apa? Bahwa Nabi Yahya itu adalah membawa keselamatan. Allah menyampaikan salam kepadanya karena dia juga membawa keselamatan. Salam itu adalah damai, peace, sejahtera. Jadi nabi-nabi itulah, para insan suci itulah, para manusia sempurna itulah, para imam penerus nabi itulah yang pantas membikin dan memimpin lembaga yang bernama Board of Peace, BOP. Jadi ingat juga sekalian, hanya mereka yang berhak, yang pantas membuat Board of Peace. Tidak masuk akal orang yang memasok senjata, uang, dan peluru yang mematikan kepada Israel, dan Israel yang telah membunuh puluhan ribu orang dan anak-anak dengan cara yang sangat sadis, tiba-tiba mengajak orang damai. Ini adalah cara untuk menutupi taring-taring mereka yang berlumuran darah. Dan bodoh pula manusia mengikutinya. Ini tertipu namanya. Iblis menipu manusia sekarang. Ya. Apa sebabnya jelas sebagai orang semua tahu Amerika lah yang bersenjata Israel. Amerika melindungi Israel di PBB. Amerika lah yang melindungi Israel, memberikan uang, memberikan senjata. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kita baru dengarkan beberapa waktu terakhir ini bahwa ternyata Amerika memasok kepada Israel itu yang disebut dengan senjata panas, senjata termal, ya. Rudal termal rudal yang dijatuhkan di Palestina, sehingga ada 2.000 orang Palestina yang hilang tanpa jejak. Kenapa? Karena ini adalah kalau meledak itu panasnya bisa sampai 1000-an derajat Celcius dan tidak berbekas orang kalau terkena bom ini. Coba baca sekarang beritanya. Nah sekarang mereka yang melakukan kejahatan yang luar biasa ini tiba-tiba membuat Board of Peace. Hebatnya lagi negara Islam ikut-ikutan pula, luar biasa. Ini adalah pembodohan yang luar biasa. Bahasa Arab ini namanya jahal murakab, kebodohan yang bertingkat-tingkat. Bagaimana bisa setan, iblis yang telah melakukan kejahatan yang luar biasa, yang tangannya masih berlumuran dengan darah, yang taring-taringnya masih keluar darah, tiba-tiba mengajak untuk bikin lembaga perdamaian. Ini adalah penipuan. Ini caranya untuk menyembunyikan wajah sesungguhnya. Lihatlah kami ini, saya, Amerika, Donald Trump, Netanyahu adalah pembuat kedamaian. Luar biasa. Ya. Sementara orang Palestina menderita sejak tahun 47 sampai sekarang. Iya. Tetapi mereka tiba-tiba datang, kami membuat perdamaian. Ini adalah penipuan tingkat tinggi, dan orang melihat bahwa ini adalah penipu, maka lebih bodoh lagi orang yang mau tertipu dengan cara seperti ini. Kita ulangi lagi, bodoh sekali orang yang tertipu dengan cara seperti ini. Kenapa? Karena kelihatan sekali kalau dia itu menipu. Yang namanya penipu biasanya kan tidak kelihatan, Bapak Ibu semuanya sama berbahagia. Tidak kelihatan ngumpet-ngumpet, baru tiba-tiba muncul. Nah itu kita tertipu. Ini kelihatan. Ya. Kok bisa tiba-tiba negara-negara Muslim ikut pada Board of Peace yang digagas oleh Donald Trump? Yang ini adalah gagasan apa? Gagasan unilateral namanya, bukan gagasan multilateral. Ya. Jadi wassalamun alaihi, salam atasnya. Atas siapa? Nabi Yahya. Yauma wulida, pada saat dia lahir, ya. Wa yauma yamutu, dan pada saat dia mati, wa yauma yub'atsu hayya, dan pada saat dia dibangkitkan. Artinya apa? Inilah orang yang terjamin keselamatannya. Pada saat dia lahir tidak mungkin dimurkai Allah, bukan anak haram misalnya. Kemudian pada saat dia mati, dia diridhai Allah. Pada saat dibangkitkan nanti, dia diberikan hak untuk memberikan syafaat. Nah, inilah salam.
Dan kita harusnya jemaah sekalian berbahagia berpegang, berlindung kepada manusia seperti ini. Karena ini jaminan dari Allah. Jadi yang namanya Nabi, Rasul itu, manusia suci adalah jaminannya seperti ini. Salam pada saat dia lahir, maksudnya dia membawa damai dan kesejahteraan pada saat dia lahir, dia membawa damai pada saat dia mati, dan dia membawa damai juga pada saat dibangkitkan nantinya. Makanya kita pun disuruh, diminta berdoa. Allahumma antas salam, wa minka. Dari Allah lah keselamatan ini. Wa minka salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayna rabbana bisalam, wa adkhilna al-jannata darasalam, dan seterusnya. Hadis. Ya. Cara wahyu turun pada Nabi. Nah ini tadi kita pertegas. Jadi ada bunyi lonceng di sini kita lihat ini. Ini ada yang bertanya kepada Nabi. Ya. Tanya. Namanya Al-Harith ibn Hisham. Sa'alan Nabi bertanya kepada Nabi. Kaifa ya'tikal wahyu? Bagaimana wahyu datang kepadamu ya Rasulullah? Qal, Nabi menjawab, kullu dzaka ya'tini al-malaku ahyanan fi misli salsalatil jarsi. Dia katakan bahwa yang namanya wahyu itu datang kepada saya ini, kullu dzaka, semua itu ya'tini datang kepada saya malaikat. Kadang dengan membawa seperti salsalatil jarasi, yaitu bunyi lonceng. Jarasi itu lonceng. Fayafsimu, lalu kemudian berhenti ani dari aku. Maksudnya turun dalam bentuk isyarat-isyarat kayak bunyi lonceng ya. Kayak bunyi lonceng itu caranya Nabi menjelaskan ya, karena kan tidak mungkin dipahami oleh orang tentang kod-kod tadi. Ingat tadi tentang kod, tentang decode dan encode itu tidak mungkin dipahami pada saat itu. Maka Nabi menyebutnya salsalatil jarsi, seperti bunyi loncengnya. Kemudian berhenti, maksudnya berselang lagi. Waqad wa'aitu maqala. Tetapi saya tahu apa yang dikatakan, maksudnya kode-kode itu saya ngerti, saya paham. Wa huwa asyaddu alayya wa yatamassalu lil malaku. Jadi dia katakan bahwa bunyi lonceng dengan cara seperti itulah yang paling berkesan bagi saya. Wa yatamassalu lil malaku ahyanan rajulan, dan terkadang juga malaikat itu datang kepada saya menyerupai rajulan, seseorang, menyerupai seseorang, fayukat, seperti yang datang kepada Maryam, yang datang kepada Nabi Ibrahim dan sebagainya. Fayukallimuni, lalu kemudian malaikat itu berbicara kepada saya, lalu kemudian aku mengerti apa yang dia katakan. Hadis Imam Bukhari nomor 2976. Kemudian yang terakhir, ucapan salam dan hierarkinya. Jika Nabi mengatakan begini, ini Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda, yusallimus sagir alal kabir. Jadi yang muda memberi salam kepada yang tua. Wal marru alal qa'id, yang lewat kepada yang duduk. Wal qalil alal kasir, yang kelompok yang sedikit kepada golongan yang besar. Nah, bisa kita artikan Mas Kaisar Bahagia, yang sagir alal kabir itu artinya kita yang rendah ini memberikan salam kepada yang mulia. Maka kita yang beri salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu wajib kita baca dalam salat. Kalau tidak baca ini tidak sah salatnya. Beri salam kepada Nabi. Nah, jadi Mas Kaisar, apa sebabnya? Pengakuan bahwa yang namanya Nabi itu haruslah dipilih oleh Allah dengan kata tadi salamun, salam atasnya. Jadi kata salam itu adalah semacam validasi dari Allah bahwa dia adalah pilihan karena dia datang membawa keselamatan dan kedamaian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini Bukhari juga 5763. Kalau ada benarnya dari Allah, kalau ada salah dan khilafnya dari kekurangan fakir sendiri, mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Ustaz, kembali kepada tentang hadis Bukhari tadi tu, tentang bunyi lonceng dan kaitan dengan wahyu dalam kupasan indah tadi pada ayat 11. Maka di zaman kita ni Ustaz, sementara kita di era Imam Mahdi alaihissalam ni, apakah kod-kod tertentu tu ada frekuensi gelombang tadi Ustaz? Boleh
guna pakai oleh bangsa jin jenis syaitan tadi. Kemudian ini di-encode-kan ke dunia kita melalui teknologi tertentu. Kita tahu bahawa gelombang yang Ustaz katakan sebagai senjata panas tu ada satu bukti. All are energy. Kita panggil macam-macam nama pun tapi all are energy. Frekuensi energy pula kita dah nampak bahawa dalam rainbow color tadi menunjukkan gelombang-gelombang yang berfrekuensi berlainan. So in the end, kalau mereka nak daripada alam jin yang tersembunyi tadi, tersirat tadi, nak tersurat ke alam kita, dia pakai kita. And this is melalui AI dan sebagainya. Contoh. Boleh pencerahan teguran tak? Hafal. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, apa yang disampaikan dalam hadis ini, hadis Imam Bukhari nomor 2976 ini, pada saat itu mungkin agak susah dipahami. Jadi kata yang paling tepat digunakan Nabi adalah salah jarsi, kayak seperti. Ini kan kata salah jarsi ini tidak persis. Kenapa? Karena ada kata misal di sini seperti. Nih. Fi misal seperti. Ya, misal itu seumpama seperti. Tidak persis sama. Ya. Seumpama salah jarsi. Nah sekarang di abad modern ini mengajarkan kita melalui pengetahuan bahwa ternyata ada namanya kode-kode. Ya, ada kode-kode yang diantarkan oleh gelombang-gelombang yang berbeda-beda. Setiap gelombang berbeda juga kodenya. Seperti kalau kita berbicara langsung, suara itu kan gelombang juga, gelombang suara. Pakai kode juga, tetapi langsung kedengaran. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan gelombang elektromagnetik, lain lagi. Dan apa kelebihannya? Begitu berubah menjadi gelombang elektromagnetik, dia lebih kuat daripada gelombang suara biasa. Kita lihat. Jadi gelombang elektromagnetik menyebabkan suara kita bisa didengar ke seluruh penjuru dunia. Bukan hanya kepada ikhwan kita di Singapura, di Malaysia, atau di Papua, tetapi yang di bulan, itu kan ada orang pergi ke angkasa luar, space. Lalu kemudian di sana mereka bikin stasiun, angkasa luar. Kemudian kan berkomunikasi dengan di bumi. Pakai apa itu komunikasinya? Gelombang-gelombang elektromagnetik. Ada decode dan ada encode di sana. Seperti itu. Ya ternyata seperti itu. Jadi inilah jemaah sekalian, ini menunjukkan bahwa sebetulnya seperti dikatakan Pak Nur tadi, kalau kita simpulkan semua itu energi sebetulnya. Dan energi inilah yang berlaku sebetulnya semacam keabadian. Karena dikatakan energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Ya. Jadi energi itu tidak diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu bukan khalq. Karena kalau khalq itu ciptaan itu adalah bisa diciptakan. Maksudnya khalq. Bisa diciptakan. Khulika itu diciptakan. Nah, kalau tidak bisa diciptakan lalu apa? Dia amr. Dan Allah mengatakan lahul khalq wal amr. Ternyata memang Tuhan itu punya dua kekayaan besar. Yang pertama adalah khalq, yang kedua adalah amr. Lahul khalq wal amr. Amr itu semacam energi yang tidak bisa diciptakan tapi tidak bisa dimusnahkan. Yang bisa adalah diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Seperti tadi misalnya energi rudal termal, rudal panas, begitu dijatuhkan meletup, dia panasnya naik bisa sampai 1000 derajat Celcius, dan kalau kena manusia dia habis hilang menjadi debu. Ya. Apa itu? Energi. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, sayang yang memperdalam ilmu ini bukan kita umat Islam, orang lain. Mungkin satu-satunya negara yang sekarang, negara muslim, yang sibuk dan banyak beraktivitas penelitian dan riset berkenaan dengan ini, hanya Iran. Makanya dia bisa membuat yang namanya rudal hypersonik. Ya. Coba kita lihat jelaskan. Rudal hypersonik itu Amerika saja belum punya. Iran yang pertama bikin hypersonik yang bisa berkecepatan sampai 16 Mach 16. Kecepatan suara 16 kecepatan suara. Ya. Dan kita sudah buktikan, lihat kemarin, waktu perang 12 hari bulan Juni tahun 2025. Nah, jadi ini perlu kita pelajari. Karena ini yang dimiliki tadi oleh negara seperti Amerika, Israel. Dia salah gunakan. Ingat, disalahgunakan. Artinya, kalau bisa disalahgunakan, kan berarti bisa juga dibenargunakan. Ingat, bisa dibenargunakan seperti pisau. Bisa disalahgunakan menusuk orang, tapi bisa dibenargunakan dengan membuat masakan, makanan, dan sebagainya. Nah, harusnya umat Islam bergerak ke sana. Karena yang namanya energi ini ternyata bersifat spiritual,
bersifat non materi, dia adalah amarnya Allah SWT, dan roh itu masuk kategori itu. Yas'alunaka 'anir roh, qulir ruh min amr. Ya. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang roh, katakanlah roh itu adalah min amr, amarnya Tuhan. Surat 17 ayat 85. Di malam Lailatul Qadar apa yang datang kepada manusia harusnya? Harusnya adalah amr. Tanazzalul malaikatu waruh fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Nah, siapa yang mendapatkan amr ini? Salamun. Sama tadi ingat, salamun hiya hatta matla'il fajar. Nah, seperti itu. Ada lagi sebelum kita tutup? Kalau tidak ada, berarti kita akhir sampai di sini. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada? Ada. Ya, silakan. Dalam Silakan. Ini suara tak kedengaran. dalam pandangan Ahlul Bait, makanya sudah adanya Imam Mahdi itu memang sejajar dengan perkataan syarikat Al-Quran itulah, berbanding dengan saudara kita di mana mereka mengklaim bahawa Al-Mahdi itu belum dilahirkan dan ditunggu kelahirannya. Gitu ya Ustaz? Betul. Apa mohon bicaranya? Kalau seandainya kita berpendapat bahwa Imam Mahdi itu belum ada, berarti tidak ada pasangannya Al-Quran. Kalau tidak ada pasangannya Al-Quran, mohon maaf, sama dengan sendal yang tidak ada pasangannya. Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan, cobalah. Ada tidak yang mau beli sendal kita kalau tidak ada pasangannya? Katakanlah sendal itu kita beli 100 juta rupiah. 100 juta rupiah Indonesia, katakanlah 10.000 US dollar lah, dolar Singapura. Ini 10.000 US dollar Singapura harga sendal, harga sepatu. Tapi cuma satu. Nah sekarang kalau satu, ada tak yang mau beli sepatu atau sendal itu kalau cuma satu kita jual 10.000 US dollar Singapura? Jawabannya tak ada, tidak ada. Jadi dengan demikian harus ada pasangannya. Maka Al-Quran itu sejak Nabi sampai sekarang selalu ada pasangannya. Tinggal kita mau menerimanya atau tidak sebagai berpasangan. Berikutnya lagi kepada ada tadi yang bertanya, silakan. Zahra tadi, silakan. Terima kasih Ustaz. Ya. Di chat Ini ada room, Ustaz. pertanyaannya. Di chat room. Bagaimana golongan jin belajar kepada Nabi? Ya datang aja. Itu dibicarakan dengan baik di surat jin. Jadi baca saja surat jin. Nah, coba kita masuk di surat jin dulu sebentar. Jadi semuanya ada di dalam Al-Quran. Ya. Jadi semuanya jawabannya ada di Quran. Tidak perlu kita ngarang-ngarangnya. Surat jin itu surat yang ke-72 ini. Ya. Coba kita lihat surat jin. Jadi di dalam Al-Quran ada tentang surat jin. Jadi umat Islam itu tidak perlu tertipu oleh orang tertentu yang mengaku bisa melihara jin. Karena ada di Quran ini surat jin. Ada 2 tempat itu di Al-Quran surat jin. Di sini ada surat 72. Ada juga di surat Al-Ahqaf kalau tidak salah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya katakan Muhammad, ya ilayya, diwahyukan kepada saya annahu bahwa istama'a nafarun, ada sekumpulan minal jin dari jin mendengarkan. Istama itu menyimak. Ya, maksudnya menyimak pada saat Nabi membaca Al-Quran. Ya. Faqalu, maka jin-jin itu berkata, inna sungguhnya kami sami'na telah mendengarkan Qur'anan ajaba. Ingat, jin-jin saja mengatakan Quran itu adalah ajaba ini. Bayangkan, jin-jin saja berkata, kami mendengarkan dari Nabi Qur'anan ajaba, Al-Quran yang menakjubkan. Jin saja mengatakan Quran itu menakjubkan, tetapi umat Islam sendiri, manusia, jarang yang mengatakan Quran menakjubkan. Mana buktinya? Mereka lebih suka bermedia sosial daripada baca Quran. Mereka lebih suka baca buku-buku karyangan manusia daripada membaca Al-Quran. Ya. Ini faktanya jemaah sekalian berbahagia. Nah, satu. Jadi yang kedua, di sini kita tahu bahwa Nabi pun tahu kalau ada jin ikut karena wahyu ini tadi. Uhiya itu diwahyukan sama tadi dengan kata auha. Kalau auha itu mewahyukan, uhiya diwahyukan. Ini bentuk pasif namanya, bentuk majhul. Kalau auha bentuk maklum, bentuk aktif. Katakanlah diwahyukan kepada saya. Jadi
Kalau ada yang mengatakan dia bisa berbicara dengan jin langsung, apalagi melihat, apalagi menikah dengan jin, itu tidak benar. Itu lagi-lagi penipuan. Kenapa? Nabi saja dan Nabi Muhammad kita adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Tahu kalau jin ikut itu karena diwahyukan ini. Uhiya ilayya. Diwahyukan kepada saya, ini Al-Quran bilangnya. Katakan Muhammad, diwahyukan kepada saya bahwa ada sekelompok jin yang ikut menyimak pada saat saya membaca Al-Quran. Sampai jin itu Quranan aja, Pak. Makanya nggak perlu ada orang manusia minta-minta kepada jin, apalagi minta-minta perlindungan ini. Ya, coba kita lihat di sini. Ya, mana? Ya, mana di sini? Ya. Ini dia, ayatnya 6. Wa nau kana rijalun minal insi, dan sungguhnya ada beberapa orang dari kalangan manusia yauzuna minta perlindungan birijalin kepada sekelompok minal jin. Tapi apa yang terjadi? Fazaduhum rahaka. Maka kemudian yang terjadi bukan sembuh, bukan apa, tapi bertambahlah kesombongannya, durhakanya orang itu. Jadi nggak perlu kita data-data minta jin. Nah, jin memang ada, tapi bukan untuk ditempati minta perlindungan. Berlindunglah kepada Allah, bukan ya'uzuna birijalin minal jin. Tapi harusnya ya'uzuna billah. Seperti kalau kita katakan, Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas, dan seterusnya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz.